حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Najjar Al-Asqalani rahimahullah taala dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sanani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di pembahasan tentang keutamaan adzan, babul adzan. Bab tentang adzan di Kitabus Shalah. Setelah yang pertama itu bab mawaqit waktu salat. Kita sudah masuk pembahasan di bab yang kedua di Kitabus Shalah ini, kitab yang paling panjang. Setelah sebelumnya kitab yang pertama kitab Mutahharah, dan kitab yang kedua Kitabus Shalah. Kita masuk di bab yang kedua adzan. Sebutkan pada pertemuan telah lewat keutamaan adzan, di antaranya lehernya paling panjang, menjadi saksi dia nanti apa yang mendengar adzan dia nanti, yang dulu pernah mendengar di dunia itu menjadi saksi dia. Ini keutamaan dari keutamaan orang yang adzan. Bahkan kalau mereka tahu keutamaan adzan dan shafaq awal, mereka akan saling berebutan. Kemudian berikutnya, sebelumnya disebutkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, termasuk hadis yang pokok tentang lafaz adzan yang sebagaimana kita baca ketika kita adzan. Ini pokok dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Demikian juga yang lainnya hadis yang sahih. Di situ disebutkan tentang sunnah juga tarji. Sudah kita sebutkan tarji, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, pelan. Ini ketika adzan. Kemudian diulangi dengan keras, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah kita sebutkan. Berikutnya qala Allah Ta'ala, hadis yang kedua, sambungan dari hadis yang telah lewat. Wa zada Ahmad fi akhirih, dan Imam Ahmad menambahkan di akhirnya kisah qaul Bilal, kisah ucapan Bilal radhiyallahu anhu ketika beliau adzan. Di sini dibicarakan tambahannya ini. Sebenarnya mengatakan adalah dhaif, tambahannya dhaif. Tapi Al-Albani menyesuaikan. Ini tentang permasalahan as-shalatu khairum minan naum. Itu diucapkan kapan? Di adzan yang pertama sebelum salat subuh, sebelum adzan subuh, ataukah di adzan subuh itu? Jadi kita merojihkan, insyaallah yang benar adalah di adzan yang pertama. Itu. Nanti Anda sebutkan. Sebenarnya mengatakan di sini dhaif. Tambahan Imam Ahmad itu adalah dhaif. Mereka menyebutkan tambahannya ini, apa tambahannya kita baca dulu. Ini ucapan Bilal fi adzanil fajr, di adzan fajar. Dan Bilal ini sebenarnya beliau adzan itu kan di adzan yang pertama. Sebelum adzan subuh itu. Sedangkan adzan subuh, ini adzan yang kedua itu yang adzan adalah Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu. Radhiyallahu anhu. Beliau buta. Kenapa bisa adzan? Karena diberitahu asbahta sudah masuk subuh. Demikian. Jadi kalau di sini dikatakan ucapan Bilal, berarti Bilal adzan sebelum apa? Sebelum masuk adzan subuh. Paham? Ini adalah salah satu yang menguatkan bahwa as-shalatu khairum minan naum itu diucapkan sebelum adzan subuh. Adzan yang pertama itu. Apalagi Imam As-Sanani menguatkan bahwa as-shalatu khairum minan naum secara makna itu salat lebih bagus daripada tidur. Itu diucapkan kapan? Sebelum adzan subuh kan itu. Kalau adzan subuh wajib. Tetapi kalau kemudian salat malam itu lebih bagus daripada tidur. Demikian maknanya. Secara makna demikian. Sampai saya Imam As-Sanani sebenarnya kalau kita tahu maknanya ini hawin, mudah bagi kita daripada berdebat itu di adzan yang pertama atau adzan yang kedua. Kalau kita makna secara jelas, namanya as-shalatu khairum minan naum, salat lebih bagus daripada tidur. Ini maknanya salat sunnah, salat malam, salat tahajud lebih bagus daripada tidur. Bukan ini salat subuh, bukan. Itu. Daripada debat, secara makna jelas. Dan apalagi secara sanad sahih.
bahwa itu dilakukan di adzan yang pertama sebelum adzan subuh. Ya, ya. Adapun yang kita dapati kebanyakan kaum muslimin adzan mengucapkan sholatu khairum minan naum itu di adzan subuh kan ya. Ini permasalahan khilafiyah ya dan ulama kita yang berpendapat itu di adzan subuh juga banyak. Tapi yang benar ya Syalbani dengan Syekh Mukbil yang kita ketahui mengatakan itu adzan di yang pertama ya sebelum adzan subuh. Yaitu ya sebenarnya mengatakan tambahan ini ya ucapan Bilal di adzan fajar, adzan subuh. Maksudnya di sini kan Bilal itu kan adzan di adzan yang pertama. Berarti adzan fajar ini adalah adzan sebelum adzan subuh gitu. As-sholatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur. Syalbani menyesuaikan ya di sini, tapi digiring kepada adzan fajar di sini adalah adzan sebelum adzan subuh. Karena Bilal itu adzannya sebelum adzan subuh. Kalau adzan subuh itu yang melakukan adalah Abdullah bin Umi Maktum. Yaitu Wazada Ahmad fi akhirnya. Ini Imam Ahmad menambahkan di akhirnya tadi. Kemudian berikutnya kita teruskan hadis nomor 3, yaitu hadis yang ke-167 di buku ini. Oleh Ibnu Khuzaimah an Anas dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah radhiyallahu taala dari Anas radhiyallahu anhu. Ini sebagian mengatakan ini yang paling kuat menurut mereka dalil bahwa as-sholatu khairum minan naum itu di adzan yang kedua dan subuh. Dari Anas radhiyallahu anhu, ya di sini sahih memang. Kalau belum mengatakan minas sunnah termasuk dari sunnah, idza qala al-muadzin apabila muadzin mengatakan fil fajr ketika fajar. Ya ini tadi juga digiring kepada fajar itu adzan yang pertama. Hayya 'alal falah, ya, mari menuju kepada falah. Al-falah yakni fauz bil baqa. Keberhasilan dan tetap terus berhasil. Halumu ila sababi dzalik. Ini maknanya mari menuju kepada sebab kebahagiaan yang terus menerus. Nah, itu. Jadi ketika mengatakan hayya 'alal falah, qala berkata setelahnya as-sholatu khairum minan naum. Nah, salat lebih bagus daripada tidur. Ya demikian. Nah, di sini soal. Kemudian berikutnya hadis yang keempat. Wa Nabi Mahdhurah, oleh Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Hadis ini oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Disebutkan Abu Mahdhurah ini beliaulah yang kemudian adzan di Mekah. Disebutkan yang adzan di Mekah sekarang ini di Masjidil Haram itu keturunannya Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Paham? Itu. Ya. Bahwa disebutkan waktu itu sebagian hadis menyebutkan ya dia suaranya paling bagus. Ya, faqala hina adzantu. Ya, maka Nabi mengatakan ketika aku adzan, sebagian mengatakan ya dia itu hasanus shaut, suaranya adalah bagus. Kemudian dikatakan idhab fa'adzin indal Masjidil Haram. Pergilah kamu dan adzanlah di sisi Masjidil Haram. Sebagian mengatakan demikian. Ya. Hadis ini sahih yang kisah Abu Mahdhurah di sini. Dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, mengajari beliau adzan. Nah, itu. Sebagian riwayat menyebutkan setelah diketahui adzannya bagus, suaranya bagus, akhirnya Nabi mengajari beliau adzan. Dzakara fihi tarji, maka menyebutkan di dalamnya, di dalam lafaz yang diajarkan itu at-tarji, mengulang. Yang tadi kita sebutkan asyhadu an la ilaha illallah, ulang dulu kan itu. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan Imam Muslim. Walakin dzakara takbir fi awwalihi marrataini faqat, akan tapi menyebutkan di takbir di awalnya itu 2 kali saja. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian langsung asyhadu an la ilaha illallah, ya ila akhirih. Ya demikian. Warwahul khamsah fadzakaruhu murabba'an, dan meriwayatkannya yang 5. Ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i dan Imam Ahmad, dan mereka menyebutkannya murabba'an 4 kali. Nah, inilah yang masyhur. Yaitu adzan pertama Allahu Akbar itu 4 kali. Kemudian berikutnya hadis nomor 5. Ini hadis yang ke-129. Wa Anas dari Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis muttafaq alaih. Allah beliau mengatakan umira Bilal diperintahkan. Siapa memerintahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan Bilal yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayashfal adzan syaf'an, untuk
Syafa, yashfa, yani menggenapkan adzan syaf'an genap. Berarti 4. Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti kalau dibuat genap berarti 4, kan itu jelas. Wa yutirul iqamah, dan mewitirkan, mengganjilkan iqamat. Nah, iqamatan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan itu. Illa iqamah, kecuali lafaz iqamah. Qad qamatis shalah 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yakni maknanya apa? Illa qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Telah tegak salat, telah dekat. Ya, dimulai waktu salat. Mu'taman alaihi hadis riwayat Muslim. Walam yadhkur Muslimun, dan Imam Muslim tidak menyebutkan al-istisna, kecuali. Ya, tidak menyebutkan Imam Muslim illa liqamah, tidak disebutkan. Ini jelas bahwa untuk iqamat maka diganjilkan. Kemudian hadis yang ke-6, wali Nasa'i, dan semua Imam Nasa'i amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Bilal. Sahih ini. Ya, demikian. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Berapa jumlah kalimat adzan? Kesimpulannya itu pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan sebagainya. Khamsata asyrata, 15. Ya, kalau kita baca ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 sudah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 8. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, 12. Ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar, 14. La ilaha illallah, 15. Ya, gitu. Kemudian juga kalau dengan tarji berapa? Ya tambah 4 kan berarti 19. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan sebagainya. Jelas itu dua-duanya dalil. Ya, demikian. Imam Malik berpendapat ya 17. Ya. Tetapi apa? Kenapa bisa 17? Dengan tarji tadi yang dia tadi berarti 19. Tetapi adzan yang awal Allahu Akbar cuma 2 kali. Ya, paham? Riwayat Imam Muslim tadi loh. Nah, itu. Ya, gitu kan. Ya, semuanya datang dalil padanya. Tetapi yang masyhur bagaimana yang masyhur? Ya, itu tadi yang biasa kita adzan itu. Ya, 15 itu. Kalau sekali-kali kita mau tarji boleh, berarti 19. Ya, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali pelan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali pelan. Kalau dengan pengeras suara tidak dengar mungkin, atau berbisik-bisik aja. Ya, itu selesai ya. Berarti 15 itulah yang masyhur, yang biasa kita ada. Iqamat bagaimana? Jelas, yaitu apa? Tadi. Ganjil kecuali qamatis shalah. Boleh sekali-kali, pendapat Imam Malik, qamatis shalah juga sekali. Kan mewitirkan iqamah kan itu, mengganjilkan iqamah. Boleh. Tapi yang masyhur tadi biasa kita lakukan. Tasbih fil adzan, adzan al-fajr. Tasbih itu as-salatu khairum minan naum. Nah, ini kapan ini diucapkan? Tadi sudah kita singgung sedikit. Di situ ada riwayat Imam Munzir sahih di Ausat. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yaqul, belum mengatakan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, jadi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Fil adzanil awal, di adzan awal. Paham? Sebelum adzan subuh ini sahih, dah ini kita yakin. Ya, itu. Demikian juga Imam Baihaqi menyebutkan sanad sahih. Demikian juga ucapan Imam As-Sun'ani radhiyallahu ta'ala belum menyebutkan di sebelum salam. Ya. Beliau mengatakan di sini, qultu wala hada, atas ini laisa, tidaklah lafaz as-salatu khairum minan naum min al-fati adzan al-masyru' li du'a ila shalah, bukan lafaz yang disyariatkan untuk memanggil mengajak salat, enggak. Kalau itu di adzan yang kedua, ya, adzan subuh. Ya, wal ikhbar bidukhuli waqtiha, dan mengabarkan waktu masuknya, bukan. Bal huwa minal alfat allati syuri'at li ilqati naim. Maka ini adalah lafaz yang disyariatkan untuk membangunkan orang yang tidur, untuk salat malam, bukan untuk mengabari ini sudah masuk waktu subuh, bukan. Iya, ila akhiri. Ucapan yang kuat yang boleh sebutkan di sini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya. Wa idza arafta hadza hana 'alaika. Kalau kamu tahu ini secara makna, mudah bagimu ma'tadahu fuqaha, apa yang biasa ahli fikih itu berdebat, minal jidal, berdebat ini itu. Sudah. Kalau kita tidak tahu secara makna bahwa itu adalah untuk orang itu salat malam, bukan untuk menunjukkan waktu subuh, sudah. Berarti itu
Sebutkan kapan? Di adzan yang pertama sebelum adzan subuh. Sudah. Ya, insyaallah demikian. Ya, sampai di sini sebelum juga sudah ila ila.